Kita lanjut pelajaran kita yaitu komposisi transformasi. Komposisi transformasi ini merupakan gabungan dari beberapa transformasi ya, gabungan dari beberapa transformasi. Bisa antara translasi dengan translasi, rotasi dengan rotasi, refleksi dengan refleksi, dilatasi dengan dilatasi, atau bahkan antara transformasi yang lain. Contohnya translasi dengan refleksi, refleksi dengan rotasi, dan lain sebagainya. Kalau dikatakan beberapa berarti bisa lebih dari 2 ya. Bisa lebih dari 2, bisa 3, 4, dan lain sebagainya. Tergantung dari permintaan soal. Nah, kalau misalkan ditanya bagaimana sih penyelesaian komposisi transformasi ini? Ya, kita bisa menggunakan dua cara ya, atau sebenarnya ini lebih identiknya ke persamaan umumnya. Yang pertama itu kita bisa menggunakan bentuk pemetaan ya, ataupun pemetaan ya, yang bentuknya seperti ini. Jadi misalkan ada suatu titik yaitu A, kemudian kita translasi. Nah, kita translasikan ya di A, B ya, di A, B, kemudian akan menghasilkan bayangan yaitu A aksen. Nah, kemudian bayangannya ini kita rotasikan ya terhadap titik pusat di 0,0, berarti O sebesar 90 derajat. Nah, kalau ini positif berarti berlawanan arah, maka akan menghasilkan A aksen 2 ya, akan menghasilkan A aksen 2. Jadi kalau ditanya berapa sih bayangan ya, atau tentukanlah bayangan titik A jika ditranslasi A, B dilanjutkan dengan rotasi O, 90 derajat, itu jawaban akhirnya adalah A aksen 2 ini atau bayangan yang terakhir ini. Jadi di sini ada dua kali pengerjaan, yaitu yang pertama translasi. Kalau sudah dapat translasi ya, kalau sudah dapat yang translasi ini, maka kita lanjut lagi ke rotasi. Tetapi ingat, titik yang kamu gunakan bukan lagi yang ini, tetapi yang A aksen yang ini ya, untuk di akhir nanti atau untuk mendapatkan A aksen 2 ini, titik yang kamu gunakanlah si A aksen. Gitu dia. Jadi kalau misalkan Bapak tuliskan bentuk umumnya, bisalah kita tuliskan ya A ya, A. Kita tadi kan di awal translasi, atau di awal tadi kan ditranslasikan, berarti bisa Bapak tuliskan ini adalah sebagai T1 atau transformasi yang pertama. Ingat ya, karena di sini ada 2 berarti ini Bapak tuliskan T1. Kemudian akan menghasilkan bayangan ya, A aksen, kemudian dilanjutkan lagi dengan rotasi, berarti ini Bapak tuliskan T2, transformasi yang kedua, yaitu si rotasi ini akan menghasilkan A aksen 2. Inilah bentuk umumnya untuk yang ini ya. Ini bentuk umumnya. Ingat, intinya di sini adalah kalau misalkan kamu menggunakan bentuk seperti ini, berarti yang pertama kamu harus cari dulu translasinya tadi, atau dengan menggunakan transformasi yang pertama. Nah, kalau sudah dapat bayangannya, maka bayangannya itu kamu lanjutkan dengan misalkan rotasi, kalau di soal rotasi ya. Kemudian akan mendapatkan bayangan akhir. Nah, inilah nanti yang menjadi jawabannya. Nah, sedangkan yang kedua bisa menggunakan dia bentuk matriks ya, matriks yang nanti persamaannya seperti ini. Tadi kan di sini ada 2 translasi. Nah, berarti kita mulai penulisannya dari kanan, yaitu titik A ya, titik A. Kemudian kita transformasikan yang pertama ya, T1. Misalkan di sini bisa rotasi, bisa translasi, bisa refleksi, bisa dilatasi, dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan transformasi yang kedua ya. Ini transformasi yang kedua bisa seperti yang tadi Bapak katakan, bisa translasi, refleksi, dan lain sebagainya. Atau misalkan kalau 3 kali, ya berarti dilanjutkan lagi dengan T3, transformasi yang ketiga, sampai dengan titik-titik ya, tergantung dari soal berapa nanti transformasi yang digunakan. Maka akan menghasilkan yang namanya A aksen bayangannya. Ingat, penulisannya itu dimulai dari kanan ya, mulai dari sini baru lanjut ke bayangannya. Ini yang terakhir. Ini adalah jika kita menggunakan matriks. Jadi nanti kalau di soal kamu menggunakan matriks, maka kamu harus ingat matriks-matriks yang digunakan di setiap transformasi ya. Di setiap transformasi itu sudah kita bahas sebelumnya ya. Refleksi misalkan terhadap sumbu X, bagaimana bentuk matriksnya sudah ada.
Oke, agar lebih paham, Bapak akan menjelaskan beberapa contoh soal. Tetapi di sini Bapak akan menggunakan cara matriks. Karena apa? Karena di sini kita tidak perlu 2 kali pengerjaan. Kalau di sini cara yang pertama ini ada 2 kali pengerjaan, ya, 2 kali pengerjaan. Kamu cari dulu bayangan yang pertama, baru kamu cari lagi bayangan yang kedua. Tapi kalau di matriks ini tidak, ya. Cukup kamu pahami, cukup kamu tahu matriksnya, maka kamu tinggal kalikan yang dikalikan, jumlahkan dengan yang dijumlahkan, dan lain sebagainya. Oke, check it out. Contoh yang pertama adalah suatu titik A 2,3 dirotasikan terhadap sudut sebesar 90 derajat dan dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X, maka bayangan dari titik A adalah, oke, yang pertama kita buat dulu yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah tentu titik asalnya, yaitu A 2,3. Kemudian di sini ada kata dirotasikan terhadap sudut sebesar 90 derajat. Berarti rotasi terhadap sudut sebesar 90 derajat ini, ya, ini merupakan transformasi yang pertama, ya, atau Bapak tuliskan T1. Kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Berarti pencerminan terhadap sumbu X ini adalah kita misalkan transformasi yang kedua. Berarti di sini ada 2 transformasi yang digunakan, yaitu rotasi dan refleksi. Nah, pertama Bapak akan bahas dengan menggunakan konsep matriks, ya, dengan konsep matriks. Ya, tadi kan kalau dia bentuk matriks berarti bentuknya menjadi, kita mulai dari kanan penulisannya, berarti titik A, ya, titik A kita transformasikan, ya, transformasikan yang pertama yaitu berupa rotasi. Berarti Bapak tuliskan misalkan di sini rotasi, ya, rotasi. Kalau misalkan di sini tidak ada titik pusatnya A, B, misalkan 2,3, 5,6, berarti ini kita asumsikan menjadi titik pusat di 0,0, ya, berarti O, berapa besarnya? 90 derajat. Nah, kalau misalkan dia tidak ada dikasih tahu berlawanan arah jarum jam atau searah, maka itu kita langsung simpulkan berlawanan arah jarum jam atau sudutnya adalah positif. Kemudian dilanjutkan dengan, ya, dilanjutkan dengan refleksi terhadap sumbu X. Berarti di sini ada refleksi, ya, atau pencerminan, ya, bisa dia simbolnya P atau bisa dia simbolnya R, ya, refleksi. Kalau P itu pencerminan, ya, atau C, ya, kadang dibuat C, ya. Oke, kita buat aja di sini C, cermin, ya, berarti C terhadap sumbu X. Berarti di sini adalah sumbu X. Nah, akan menghasilkan bayangan, ya, A aksen. Nah, oke, jadi pengerjaannya kita gunakan sesuai dengan urutan ini, ya, urutannya. Berarti nanti kita cari dulu matriks dari si rotasi terhadap sudut 90 derajat, kemudian matriks dari pencerminan terhadap sumbu X. Oke, Bapak tuliskan di sini. Nah, kalau misalkan di rotasi itu kan rumusnya itu kan, kalau rotasi matriksnya itu seperti ini kan. Kita mau mencari bayangan misalkan itu rumusnya cos theta, kemudian min sin theta, kemudian sin theta, baru cos theta, komisi siko. Ya, berarti tinggal kita masukkan kosinus 90 derajat min sin 90 derajat, kemudian sinus 90 derajat, baru cos 90 derajat. Oke, berapa kosinus 90? Kosinus 90 itu adalah 0. Nah, oke, kemudian sin 90. Sin 90 itu kan 1, berarti min kali 1 ini adalah min 1. Oke, sin 90 berarti 1, kemudian cosnya ini adalah 0. Nah, inilah matriks untuk si rotasi terhadap sudut 90 derajat. Nah, kemudian kalau misalkan matriks dari pencerminan terhadap sumbu X bagaimana? Ya, oke, matriksnya itu adalah ini yang pertama tadi, ya. Matriksnya itu kalau kalian flashback lagi, ya, kalau dia terhadap sumbu X kan berarti X-nya nanti tetap, sedangkan Y-nya berubah menjadi minus. Berarti matriksnya itu bisa kita simpulkan sebagai berikut: 1, 0, kemudian 0, min 1. Inilah matriksnya. Nanti kamu buka lagi bukunya. Oke, kalau sudah dapat matriksnya, maka tinggal kita pindahkan ke ini, ya, yang kita buat tadi. Berarti A aksen sama dengan C terhadap sumbu X. Berarti pencerminan terhadap sumbu X. Mana matriksnya? Matriksnya itu adalah 1, oke, 0, 0, min 1. Kemudian kalau dia bentuk seperti ini kan ini dikalikan, ya. Ingat, dikalikan. Kecuali kalau misalkan translasi, kalau dia translasi itu adalah dijumlahkan. Selain dari translasi itu adalah dikalikan.
Oke, kemudian matriks dari rotasi terhadap sudut 90 derajat yaitu 0, kemudian minus 1, 1, 0. Oke, dikali dengan A, titik asalnya. Titik asalnya itulah 2,3, berarti 2, 3. Oke, berarti tinggal kita kerjakan ya. Ingat, perkalian matriks itu bagaimana? Perkalian matriks itu kan berarti baris dikali kolom. Yang pertama ini dulu kita kerjakan. Ya, ini dulu kita kerjakan. Berarti baris dikali kolom. Ini baris yang pertama. Kamu kalikan dengan kolom yang pertama di matriks yang kedua ini. Oke, berarti 1 dikali 0. Ya, 1 dikali 0 berarti 0. Kemudian 0 dikali 1, 0 juga berarti 0 ditambah 0. Oke, kemudian untuk yang kedua, berarti ini kamu kalikan ke sini ya. Oke, min 1 dan 0. Berarti 1 dikali min 1 ditambah 0 kali 0, 0. Oke, 0 baru kita lanjut ke bawahnya yaitu 0 kali 0, 0. Kemudian min 1 dikali positif 1, min 1 ya. Kemudian lanjut lagi 0 kali min 1, 0. Kemudian min 1 kali 0, 0. Oke, inilah dia. Kemudian kamu kalikan dengan 2, 3. Oke, berarti A aksen sama dengan 0 tambah 0, 0, 0 kurang 1, min 1, min 1 tambah 0, min 1, 0 tambah 0, 0. Oke, kamu kalikan lagi dengan 2, 3. Oke, berarti A aksen sama dengan 0 kali 2. Ingat ya, perkalian matriks baris kamu kalikan dengan kolom di matriks yang kedua. 0 dengan 2, kemudian min 1 dengan 3. Ingat ya, kita tidak mungkin lagi mengulang ya, karena kita sudah belajar ini sebelumnya. Oke, 0 kali 2, 0 ditambah min 1 kali 3. Oke, betul ya, minus 3. Kemudian kita lanjut. Min 1 kali 2, minus 2 ditambah 0 kali 3, 0. Oke, berarti A aksen itu sama dengan 0 tambah 3, min 3, min 2 tambah 0, min 2. Oke, berarti bayangannya adalah di min 3,2. Inilah jawabannya kalau kamu menggunakan konsep matriks. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan ya soal yang sama tetapi dengan cara yang berbeda. Di sini kita menggunakan yang pemetaan ya, yang bentuknya tadi A ya, titik A berarti di sini 2,3. Kemudian kita rotasikan ya, rotasikan. Kalau di sini tidak ada dikasih tahu titik pusatnya, berarti ini kita asumsikan terhadap titik asal atau ya, terhadap titik origin ya. Asal berarti di 0,0 bisa kita tuliskan O, 90 derajat. Ingat, kalau tidak ada kasih tahu berlawanan ataupun searah, berarti itu otomatis berlawanan arah jarum jam, maka sudutnya adalah positif. Kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X ya, berarti nanti akan menghasilkan bayangan, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, berarti C ya, sumbu X. C sumbu X akan menghasilkan A aksen 2. Oke, yang pertama ya, yang pertama kita kerjakan yang rotasi duluan ya, yang rotasi duluan. Berarti ini rotasi. Nah, kalau dirotasikan tetap sama penulisannya, itu kita mulai dari sebelah kanan ya, atau sebelah kanan berarti A 2,3 ya, A 2,3, atau misalkan langsung ke sini aja ya. X aksen Y aksen ini sama dengan ya, kalau dia rotasi berarti cos theta ya, cos theta min sin theta, kemudian sin theta, kemudian cos theta dikali dengan XY. Ingat ya, kalau dia terhadap titik pusat di 0,0, ini adalah rumusnya ya, dan ini juga berlawanan arah jarum jam, maka bentuknya lah komisi siko. Oke, tinggal kita masukkan, berarti X aksen Y aksen sama dengan cos theta, berarti cos 90 derajat min sin 90 derajat, kemudian sin 90 derajat cos 90 derajat dikalikan dengan si XY, berarti titik asal 2, 3. Oke, kemudian kita lanjut ya, X aksen Y aksen itu sama dengan ya, cos 90 berapa? Cos 90 itulah 0, sin 90 itu 1, 1 dikali negatif, negatif 1, sin 90 1, ini 0 dikalikan dengan 2, 3. Oke, tinggal kamu kalikan ya. Ingat, perkalian matriks baris dikali kolom. 0 kali 2, 0. Min 1 dikali 3, min 3. Berarti ditambah min
3. Lanjut lagi 1 kali 2, 2, 0 dikali 3, 0 ya. Berarti ditambah 0. Oke, berarti bayangannya adalah di min 3, 2. Nah, apakah sudah ini jawabannya? Belum. Karena apa? Dia kan 2 kali transformasi. Yang pertama rotasi, yang kedua itu adalah pencerminan. Berarti kita lanjutkan dengan pencerminan ya. Pencerminan atau refleksi ya. Nah, di mana refleksi di sini? Bayangan tadi yang sudah kamu dapatkan pada transformasi yang pertama yang inilah menjadi titik asal untuk si refleksi. Jadi bukan balik lagi ke soal, bukan lagi di 2,3 tapi di min 3,2. Inilah yang menjadi titik asalnya. Berarti bentuknya nanti menjadi X aksen Y aksen sama dengan, kalau dia direfleksi terhadap sumbu X, berarti matriksnya itu kan apa tadi? Oke, ya, betul ya, 1, 0, kemudian 0 min 1 dikali dengan XY. Oke, ingat, ini sudah kita pelajari sebelumnya, jadi jangan bingung. Itu dapat dari mana ya? 100 itu dapat dari mana? Itu sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya, jadi jangan bingung. Oke, kita masukkan 1, 0, 0 min 1. Kemudian XY. X-nya itu tadi Bapak katakan yang kamu gunakan adalah bayangan pertama atau hasil dari rotasi. Berarti min 3. Kemudian 2. Ya, min 3 dan 2. Oke, bukan balik ke sini ya. Tidak menggunakan yang ini lagi. Karena apa? Karena ini kan transformasi gabungan ya. Ataupun ini komposisi. Berarti kalau dapat bayang yang pertama, berarti ini artinya ya bayang pertama, maka bayang pertama ini menjadi titik asal untuk si pencerminan ya, untuk si pencerminan atau untuk transformasi yang kedua, gitu dia. Oke, berarti tinggal kita kalikan X aksen Y aksen sama dengan ya 1 kali min 3 minus 3, 0 kali 2, 0 ya, tidak perlu Bapak tuliskan. 0 kali min 3, 0, tidak perlu Bapak tuliskan. Min 1 dikali 2, itu kan min 2. 0 tambah min 2 berarti min 2. Oke, berarti jawabannya, bayangannya adalah, atau bayangan akhirnya, bayangannya adalah min 3, min 2. Inilah jawabannya. Apakah sama dengan menggunakan cara yang tadi? Oke, kita lihat kebalik ya. Kita lihat. Nah, ternyata jawabannya adalah sama. Lihat, ini kan min 3, min 2. Nah, ini juga jawabannya min 3, min 2. Jadi, kalaupun kamu menggunakan cara yang pertama tadi atau cara yang kedua, pasti jawabannya sama. Tergantung kamu. Mana menurutmu yang paling gampang? Apakah langsung digabung atau satu-satu? Oke, itu terserah dari kamu. Oke, tapi kalau Bapak saranin mendingan kamu menggunakan cara matriks ya. Karena itu langsung sekali kerja. Hanya saja mungkin kamu harus lebih hati-hati dalam hal perkalian matriksnya. Oke, semoga bisa dipahami. Untuk yang kedua, titik B 4,3 ditranslasikan sebesar 3, 5, kemudian dilanjutkan dengan transformasi matriks 2, 3, 1, 4. Maka bayangan dari B adalah titik-titik. Oke, kita menggunakan cara matriks ya, biar lebih gampang. Nah, di sini berarti yang diketahui adalah ada titik asalnya, yaitu B ya, titik asalnya B di 4,3. Kemudian ada translasi. Nah, karena ini yang pertama, berarti Bapak tuliskan aja ini T1 ya, transformasi yang pertama, atau bisa dikatakan translasi di 3,5. Kemudian lanjutkan dengan transformasi matriks 2, 3, 1, 4. Berarti transformasi matriks ini merupakan transformasi yang kedua atau T2 ya. Kemudian ditanya, ya ini yang ditanya, berapakah B aksennya atau bayangannya? Oke, nah berarti bentuknya kita tuliskan seperti sebelumnya ya, yaitu B ya, itu ditransformasikan terhadap translasi yaitu T1, kemudian dilanjutkan dengan transformasi matriks di 2, 3, 1, 4. Berarti ini adalah T2 sama dengan B aksen. Ini bentuknya. Jadi ibaratnya bisa kamu tuliskan seperti ini, seperti persamaan umumnya, atau bisa juga langsung kamu buat spesifikasinya, misalkan translasi ya, translasi, atau misalkan refleksi R kamu tuliskan di sini ya, itu tidak jadi masalah. Nah, tetapi yang perlu kamu pahami di sini, kalau dia translasi itu kan pergeseran. Nah, tadi kan translasi itu di T1, di sini kan tadi translasi ya, translasi.
atau di transformasi yang pertama itulah berupa translasi. Maka kalau dikatakan translasi ataupun pergeseran, maka ini adalah penjumlahan. Ya, ingat penjumlahan, bukan perkalian. Ya, bukan perkalian. Jadi nanti kalau ada translasi ya, baik di soal-soal yang akan kalian temukan nanti misalkan, maka itu adalah dijumlahkan bukan dikalikan. Oke, langsung kita masukkan saja ya bagaimana bentuknya setelah kita masukkan ke matriks. Oke, di sini kita tulis mulai dari T2. Nah, kebetulan ini kan di T2 ini kan kita tidak ada menemukan kata misalkan pencerminan atau dengan rotasi atau dilatasi atau translasi. Nah, ini kan di sini dilanjutkan dengan transformasi matriks. Nah, berarti di transformasi yang kedua ini dia langsung berupa matriks. Ya, bukan pencerminan, bukan refleksi ya, meskipun tetap ada matriksnya di refleksi ataupun di rotasi, tetapi di sini dia hanya berupa matriks. Jadi kita tidak perlu lagi mencari matriksnya karena di sini sudah langsung diketahui matriksnya itu berapa gitu ya. Berarti 2 3 1 4. Nah, kemudian T1 itu kan translasi. Translasinya di 3 5, berarti 3 5. Kemudian lanjutkan dengan titik asal yaitu 4 3, berarti kamu tuliskan di sini 4 3. Nah, tadi kan Bapak katakan ya, kalau dia translasi atau pergeseran berarti itu dijumlahkan ya. Di mana translasi? Translasi itu kan di T1 tadi, ya kan? Di transformasi yang pertama. Maka yang pertama sekali kamu kerjakan adalah yang ini. Yang ada translasi tadi, yang ini dengan yang ini, maka nanti di sini adalah ada tanda plus, jumlah, penjumlahan. Ingat, ada tanda plus, berarti nanti ini kamu jumlahkan dulu, baru kamu kalikan dengan ini. Kenapa bukan ini yang dijumlahkan? Ya tidak bisa, ya sesuai dengan bentuknya. Dan yang kedua juga, kalau penjumlahan matriks itu syaratnya apa? Harus sama-sama memiliki kolom dan baris yang sama atau berordo yang sama. Ingat itu ya, berarti ini yang duluan kamu jumlahkan. Oke, berarti kita kerjakan B aksen sama dengan 2, 3, 1, 4 dikali dengan, jumlahkan 3 tambah 4 berapa? 7, 5 tambah 3 berapa? 8. Oke, baru kita kalikan. Oke, 2 dikali 7 berapa? 14 ditambah 3 kali 8, 24. Oke, kemudian 1 kali 7, 7 ditambah 4 dikali 8, 32. Oke, berarti hasilnya B aksen sama dengan 14 tambah 24, 38, 7 ditambah 32, 39. Oke, gampang kan? Gampang banget. Oke, jadi Bapak minta kalian nanti cari dengan menggunakan cara yang kedua atau pemetaan yang seperti ini tadi. Oke, apakah hasilnya nanti sama? Nanti kasih tunjuk sama Bapak. Oke, kalian cari cara yang kedua dengan menggunakan cara yang kedua. Oke, ini tugas pertamanya. Oke, kemudian kita lanjut lagi contoh soal yang terakhir ya, biar lebih paham. Ini contoh yang ketiga, yaitu suatu garis 2x tambah 3y sama dengan 2 dicerminkan terhadap garis y sama dengan x dan dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat searah jarum jam. Tentukanlah bayangannya. Oke, berarti diketahui di sini adalah sebuah garis ini ya, sebuah garis. Oke, Bapak misalkan ini namanya adalah G ya, garis G. Kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Berarti ini transformasi yang pertama berupa pencerminan. Kemudian rotasi 90 derajat searah jarum jam. Ya, searah jarum jam. Berarti nanti tetanya itu bernilai negatif ya. Berarti ini kita misalkan transformasi yang kedua. Tentukanlah bayangannya, ini yang ditanya ya. Bayangannya berarti G aksen. Oke, sama. Bapak kerjakan dengan menggunakan matriks. Oke, dengan menggunakan matriks penyelesaian. Oke, kita mulai dari kanan ya, berarti G ditransformasikan terhadap refleksi Y sama dengan X ya, atau transformasi yang pertama itu direfleksikan terhadap Y sama dengan X. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat searah jarum jam. Ini ada T2 itu menghasilkan G aksen. Ini dia ya. Dimana tadi apa? T1 itu adalah berupa ya refleksi atau pencerminan. Kemudian T2 itu ini refleksi.
T2 itu adalah sebuah rotasi ya, rotasi. Oke, berarti kita kerjakan. Tentukan dulu matriksnya ya. Tentukan dulu matriksnya biar kamu gampang nanti mengerjakannya. Oke, kita tentukan matriks dari refleksi ya. Refleksi garis Y sama dengan X. Oke, ternyata kalau misalkan kalian buka lagi bukunya ya, matriks dari ya refleksi terhadap Y sama dengan X itu adalah matriksnya itu 0 1, berarti di sini 1 0. Oke, betul ya. Oke, betul. Berarti yang kedua kita cari matriks dari rotasi ya, rotasi sebesar 90 derajat searah jarum jam. Nah, berarti kalau tidak ada titik pusatnya yang spesifik, misalkan 2,5 atau A, B, berarti ini adalah terhadap titik pusat 0,0 ya, di titik pusat 0,0 ya sebesar min 90 derajat. Kenapa minus? Karena searah dengan jarum jam. Oke, rumusnya kan berarti cos theta min sin theta, kemudian sin theta, baru apa? Cos theta. Oke, berarti kita masukkan cos min 90 derajat min sin min 90 derajat, kemudian sin min 90 derajat. Oke, baru cos 90 derajat, ini dia. Oke, atau misalkan kalau kalian mau cepatnya langsung gunakan rumus ya, cos 90 atau cos theta sin theta, kemudian min sin theta cos theta, berarti cosi mi siko ya, cosi mi siko, itu dia. Berarti cos min 90 derajat, ingat kalau di cos itu ya mau negatif atau berlawanan searah jarum jam ya, itu tidak berpengaruh. Berarti cos 90 itu tetap ya, itu sama juga dengan cos 90 derajat. Ingat di cos itu tidak berpengaruh negatifnya. Maaf ya, di sini tadi kurang minus. Tidak berpengaruh negatifnya. Jadi cos min 90 derajat itu sama juga dengan cos 90 derajat. Dan kebetulan juga nilai cos 90 itu kan 0 gitu. Oke, sekarang ini min sin min 90 derajat. Kalau min ketemu dengan min berarti kan jadi positif. Berarti sin 90 itu adalah 1. Oke, kemudian di sini sin min 90 derajat. Sin 90 itu kan 1, berarti 1 kali negatif, negatif 1. Oke, di ini 0. Inilah matriksnya ya terhadap titik pusat di 0,0 dengan besar sudut min 90 derajat, atau bisa diartikan rotasinya inilah searah dengan jarum jam, makanya di sini bernilai negatif. Oke, langsung kita masukkan ke rumus ini ya. Berarti G aksen sama dengan, oke masukkan T2, mana tadi T2 itu rotasi, berarti ini ya 0 1 min 1 0 dikali dengan 0 1 1 0, ini ya T1 tadi itu kan berupa refleksi. Oke, dikali dengan garisnya. Enggak ya? Tidak, jangan langsung masukkan garisnya. Tapi apa? Kita kan di sini mencari X Y ya, XY. Ingat, kita mencari XY. Berarti ini bisa kita ubah menjadi G aksen, berarti ini X aksen ya, dan Y aksen. Ya. X aksen, Y aksen. Ingat, tetap sama pengerjaannya seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau dia garis kan berarti kita mencari X dulu dan mencari Y dulu, baru nanti kita substitusikan ke persamaan. Oke. Berarti X aksen, Y aksen sama dengan kalikan 0 kali 0, 0, 1, dikali 1, tambah 1 ya. Berarti ini ya, baris kali kolom. Oke, kemudian kalikan lagi 0 kali 1, 0, ditambah 1 kali 0, 0 ya. Kemudian lanjut, baris yang kedua ini ya, min 1 kali 0, 0, ditambah 0 kali 1, 0, kemudian lanjut lagi min 1 kali 1, min 1, baru ditambah 0 kali 0, 0. Oke, dikali dengan X, Y. Kemudian X aksen, Y aksen itu sama dengan 0 kali, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, min 1 tambah 0, min 1, dikali dengan X, Y. Oke, baru kita kalikan X aksen, Y aksen sama dengan, oke, min 1 dikali X, berarti inilah X, ditambah 0 kali Y, 0 ya, 0 kali X, 0, ditambah min 1 kali Y, min Y, berarti ditambah min Y. Oke, berarti ini sama juga dengan X, baru 0 ditambah min Y, berarti ini minus Y. Oke, berarti dari sini kita dapat bahwa X aksen itu sama dengan X.
Oke, sedangkan Y aksen sama dengan min Y. Kita kan mau mencari Y, berarti Y itu sama dengan, oke, kalau misalkan semua ruas dikali minus, berarti ini menjadi min Y aksen, sedangkan min Y jadi positif. Oke, tinggal kita substitusi ya X dan Y ke persamaan ini tadi X-nya. Oke, substitusi. Ya, substitusi X sama dengan X aksen dan Y sama dengan min Y aksen ke garisnya. Ya, ke garis yang mana? Ke garis 2X tambah 3Y sama dengan 2. Oke, kita masukkan berarti 2X tambah 3Y sama dengan 2. Berarti kalau katakan substitusi, ganti ya variabel X dengan X aksen. Berarti 2 dikali X aksen ditambah 3 dikali Y min Y aksen sama dengan 2. Oke, kita masukkan berarti 2X aksen ditambah 3 kali min Y, itu min 3 ya. Berarti positif bertemu dengan negatif menjadi 3Y aksen, min 3Y aksen sama dengan 2. Atau ya, kita hilangkan aksennya menjadi 2X dikurang 3Y sama dengan 2. Inilah jawabannya. Ya, 2X dikurang 3Y sama dengan 2. Oke, semoga bisa dipahami dan tugasnya sama. Cari dengan menggunakan cara yang kedua. Ya, cara yang kedua. Jadi ada dua tugasnya. Yang pertama tadi ini, cari dengan menggunakan cara yang kedua, contoh yang kedua itu. Kemudian contoh yang ketiga, kamu cari juga dengan menggunakan cara yang kedua, dengan menggunakan pemetaan tadi ya. Kamu cari dulu bayangan yang pertama, baru lanjut lagi ke bayangan yang kedua. Gitu dia, atau lanjut lagi dengan transformasi yang kedua. Oke, semoga bisa dipahami dan semua materi ini nanti kamu pindahkan ke bukunya, ke buku catatannya agar lebih paham. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Oke, sekian dan terima kasih.